Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi PLH masih di bab 2 ya. Kita nanti akan mempelajari materi memelihara lingkungan fisik rumah dan sekitar kita. Sebelum itu silakan anak-anak berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Anak-anak, silakan kalian buka buku paket PLH Adiwiyata halaman 18 ya. 18 sampai 25. Ya, sudah dibuka ya. Silakan didengarkan penjelasan dari Ibu Guru sambil membuka buku. Pentingnya jendela dan ventilasi rumah. Jadi anak-anak perhatikan layar. Ini ada gambar jendela ya. Ada gambar jendela. Mana yang disebut ventilasi? Ya, ini yang di kotak merah ini. Ini namanya ventilasi. Ya, ventilasi fungsinya untuk apa? Ya, untuk sirkulasi udara ya. Ventilasi itu berguna untuk sirkulasi udara ya, pergantian udara. Jadi udaranya bisa berganti melalui ventilasi ini. Nah, sedangkan yang bawahnya ini baru namanya jendela ya. Jendela fungsinya untuk apa? Jendela itu fungsinya untuk masuknya sinar matahari, anak-anak. Ya, tolong dibedakan ya antara ventilasi, ini ventilasi, dan jendela. Itu fungsinya tidak sama. Ya, Bu Susi ulangi lagi. Kalau ventilasi ini fungsinya untuk sirkulasi udara atau sirkulasi itu pergantian udara. Nah, sedangkan jendela ini fungsinya untuk masuknya sinar matahari. Nah, di rumah itu wajib mempunyai ventilasi ya. Harus mempunyai jendela dan ventilasi supaya rumah kita sehat. Ciri-ciri rumah sehat. Jadi rumah yang sehat itu mempunyai ciri-ciri ya anak-anak. Ya, diperhatikan. Yang pertama, itu tersedianya sumber air bersih. Ya. Jadi di rumah itu harus mempunyai sumber air bersih dan sehat. Dan jumlahnya juga harus cukup. Minimal 60 liter per orang per hari. Yang kedua, sirkulasi udara lancar dan cukup cahaya. Lancarnya perputaran udara di dalam rumah itu supaya tidak lembab dan selalu segar. Jadi biasanya itu untuk setiap kamar yang ada di rumah kalian itu harus wajib ya, wajib mempunyai minimal satu ventilasi udara supaya udara yang di dalam kamar itu tidak lembab dan selalu segar. Yang ketiga, saluran pembuangan lancar. Jadi rumah yang sehat itu mempunyai saluran pembuangan air yang lancar, tidak menggenang
dan tidak tersendat. Kenapa? Ya supaya tidak menimbulkan kuman atau bau menyengat yang akan menjadi sarang penyakit. Yang keempat, bebas dari zat kimia berbahaya. Jadi rumah seharusnya tidak terkontaminasi zat kimia berbahaya. Ya, contohnya zat kimia yang berbahaya itu apa? Contohnya ya, itu seperti cat rumah, ya, pembersih yang mengandung bahan kimia berbahaya, sampai penggunaan pestisida. Pestisida itu pupuk kimia. Yang kelima, lingkungan hijau atau RTH, singkatannya, artinya ruang terbuka hijau. Jadi lingkungan sekitar sangat mendukung bagi kesehatan penghuninya ya. Jadi harus memiliki lingkungan yang hijau. Nomor 6, kebersihan rumah terjaga, harus dijaga ya. Rumahnya dirapikan, dibersihkan setiap hari. 7, tersedianya pembuangan limbah atau sampah. Ya, harus menyediakan pembuangan limbah, terutama limbah cair, supaya tidak mencemari sumber air bersih, terhindar dari bau, dan tanah juga tidak tercemar. Memelihara lingkungan rumah. Lingkungan rumah harus dijaga kerapiannya ya anak-anak, harus dibersihkan setiap hari. Contohnya, kamu bisa melakukan bangun tidur, pada saat bangun tidur, spray harus dilapikan, selimut dilipat, jendela dibuka, ya, supaya udara matahari bisa masuk dan udara dapat berganti. Kemudian lantai disapu dengan sapu ijuk. Ya, menyapunya dengan sapu ijuk. Sapu ijuk itu untuk menyapu lantai yang ada di dalam rumah. Setelah disapu, lantai kemudian dipel supaya bersih dan harum, terbebas dari kuman. Kemudian halaman rumah disapu dengan sapu lidi. Sapu lidi itu anak-anak yang terbuat dari daun kelapa ya. Batang daun kelapa yang kecil-kecil itu namanya sapu lidi. Sapu lidi itu fungsinya untuk menyapu halaman rumah ya. Menyapu halaman rumah. Kemudian sampah dibuang sesuai jenisnya. Kemudian kita bersihkan kamar mandi. Bak dikuras kurang lebih 1 minggu 1 kali. Lantainya disikat ya, disikat pakai pembersih. Kemudian barang bekas yang dapat menampung air harus dikubur atau ditanam. Nah, genangan air itu bisa menyebabkan tempat sarang nyamuk ya, yang dapat menularkan penyakit. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk itu adalah demam berdarah, malaria, dan cikungunya. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi kita harus mengubur barang bekas yang
dapat menampung air. Biasanya nyamuk-nyamuk itu suka di tempat yang ada genangan airnya. Pemberantasan sarang nyamuk atau disingkat PSN. Ingat 3M ya anak-anak. Apa 3M? Yaitu menguras, menutup, mengubur. Bagaimanakah cara pemberantasan sarang nyamuk? Ya, dengan melakukan 3M ini, yaitu yang pertama menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Yang kedua menutup tempat penampungan air. Setelah dikuras, ditutup, kemudian mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Yang tadi, barang-barang yang dapat menampung air dikubur supaya tidak menyebabkan sarang nyamuk. Merawat tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman? Ya, tanaman ada bermacam-macam ya anak-anak. Ada tanaman sayuran, bunga, dan jenis lainnya. Setiap hari tanaman harus disiram supaya tidak layu, mati, dan tetap segar. Tanaman supaya subur harus diberi pupuk ya, diberi pupuk. Tanaman yang subur banyak menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitar kita menjadi segar. Kalau banyak tanamannya subur, itu akan menghasilkan oksigen yang banyak juga sehingga udaranya menjadi segar. Merawat hewan. Anak-anak, hewan dibagi menjadi 3 ya. Ada hewan piaraan. Yang pertama, hewan piaraan itu adalah hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Contohnya hewan apa? Ada kucing, ada hewan anjing, dan kelinci, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang kedua, hewan ternak. Itu adalah hewan piaraan yang dapat dibudidayakan. Dibudidayakan itu maksudnya diperbanyak ya, dikembangbiakkan. Ya, itu ada ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Ini bisa diambil manfaatnya ya anak-anak, hewan ternak. Kemudian ada hewan liar. Hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas, baik di perkampungan, hutan, sungai, atau laut. Contohnya ada ular, kidang, dan lain-lain. Bagaimana? Kita sudah tahu hewan piaraan, hewan liar, hewan ternak. Nah, sekarang bagaimana cara merawat hewan piaraan ataupun hewan ternak? Coba kalian lihat layar ya. Cara merawat hewan: diberi makan yang cukup dan juga dijaga kebersihannya supaya terhindar dari penyakit. Memelihara lingkungan sekitar kita. Coba anak-anak perhatikan gambar yang A dan gambar yang B. Adakah perbedaannya?
Ya, berbeda ya anak-anak. Apa bedanya? Bedanya kalau yang A ini lingkungan yang terlihat bersih, ya. Sedangkan yang B ini lingkungan yang kotor karena sampah ada di mana-mana ya, di pinggir jalan. Bagus yang mana anak-anak? Bagus yang gambar yang A, lingkungan yang bersih. Bersih, kebersihan, pangkal kesehatan. Coba perhatikan gambar. Ini ada gambar anak-anak yang sedang kerja bakti membersihkan kelas ya, sesuai dengan regu piketnya. Biasanya di sekolah itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan piket kelas. Nah, setiap hari ada piket kelas. Nanti kalau sudah masuk akan seperti itu anak-anak ya. Nah, regu piket ini harus datang lebih awal karena harus membersihkan sama-sama, bekerja sama membersihkan kelas kalian. Ada yang menyapu, membersihkan debu di meja, ada yang membersihkan jendela, ada yang menghapus papan tulis, dan lain-lain. Nah, kalau kelas ini sudah bersih, kita akan belajar dengan nyaman juga ya anak-anak. Nih gambarnya sedang belajar mengajar dengan nyaman karena kelasnya sudah bersih. Kebersihan pangkal dari kesehatan. Cukup sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.